Malam teman-teman semua. Gimana hari ini? Pada TS? Pada kena TS? Pada kena SL? Hai Cici. Oke ya, kita mulai ya. Oke, malam teman-teman semua ya. IHSG hari ini bergerak menurun ya, melemah itu sebesar minus 0,75%, oke. Di mana top losers ya hari ini ya Brand, PTRO, Cuan ya, Om PP, emiten Om PP, ada Unilever, ada Aman ya, dan lain sebagainya. Oke. Hari ini IHSG itu outflow kurang lebih 560-an billion atau sekitar 560-an M ya di market regular. Oke. So kalau ini sebenarnya udah as predicted ya. Kalau teman-teman ikut saya live minggu lalu itu bareng Kohandi, bareng dengan Kokris juga, sebenarnya IHSG udah di resist, oke. Dan memang dari kemarin itu over confident ya, over bukan fear tapi over greed ya. Jadi itu teman-teman bisa ngerasa ketika teman-teman itu sudah berkecimpung di market dan setiap hari itu memantau gitu loh. Makanya dari hari ini saya revisi sedikit ya gambarnya. Soalnya ini kan ada perubahan sehingga ini masih downtrend, oke. Jadi saya perbaiki sedikit gambarnya. Jadi ini benar ya. So ini agak telat ya, turunnya agak telat. Saya prediksinya itu kemarin di 4 Juli, ternyata terjadinya itu 16 Juli ya, telat 1-2 minggu ya. Tapi menurut saya ini nggak apa-apa, 10 hari lah ya. Itu nggak apa-apa, karena kalau memang sudah di resistance seperti ini harusnya teman-teman udah hati-hati juga. Saya sudah wanti juga di grup JOC Sudirman ya, untuk kurangi porsi ya, untuk fast trading aja dan jaga TS, jangan beli-beli lagi, oke. Secara IHSG sebenarnya itu IHSG memiliki support kuat di sekitar 7.100 ya. Saya sempat ngomong kemarin 7.100 itu support yang lumayan kuat ya. 7.200 ini menjadi satu acuan apakah IHSG bisa koreksi lagi gitu loh. Jadi 7.200 menjadi checkpoint pertama karena dia memang ada gap juga di 7196. Kemudian gap di 6968 itu bisa ketutup juga gitu loh. Ya, jadi saya memiliki dua view yang saya belum ubah. Oke, yang saya belum ubah, saya cuma geser sedikit, maybe ini agak delay. So, untuk IHSG menurut saya bakal koreksi dulu ya. Ini kesempatan buat teman-teman kemarin yang mungkin Big Banks-nya belum kebeli, oke. Mungkin seperti BCA, seperti BRI belum sempat beli, udah naik. Nah, ini sebenarnya chance-nya. Ya, kemarin saya juga sempat bahas bareng Kokris, sebenarnya kalau kayak BRI kita beli di bawah apakah rugi gitu loh. Nah, jawabannya sebenarnya ya as simple as apakah dividen itu ada bagiin dividen atau enggak. Nah, selama emiten itu bagiin dividen dan kita masuk pakai uang dingin, it's okay gitu loh. Ya, untuk big banks. Ya, bukan menggunakan uang panas alias uang yang mau kita pakai. Ya, seperti itu. So, untuk IHSG view saya memang saatnya koreksi dan ini adalah koreksi sehat ya. Koreksi sehat. Jadi kalau misalnya pun ternyata dia ada koreksi ke sekitar 6929 ya, itu juga oke. 7.6929 ya, itu juga oke. Seperti itu. Sebentar saya edit dulu, ini ada kesalahan penarikan Fibonacci. Sorry saya ralat 7.026 sampai 6949 ya. Jadi di gap bawah ini itu dekat dengan Fibo Golden Ratio. Means ini bisa jadi mantul di sekitar sini. Oke, bisa jadi tapi tidak pasti.
Ya, itu view saya tentang IHSG. Makanya ini sudah rally, ya, sudah 2 minggu dan memang saatnya akan koreksi. Ya, dan itu hal yang sangat wajar. Oke. Jadi, untuk emiten yang menarik sebenarnya ketika penurunan IHSG ada emiten yang menarik, ya. Yang pertama adalah BTN new high, ya, secara short term. Kita kemarin ada prediksi dia bakal koreksi tapi ternyata enggak dan malah lanjut naik. Oke. Malah lanjut naik dan dia masih menyisakan gap di 1295. Ya, apakah 1295 ini bisa ditutup? Kita lihat dulu untuk candle besok karena ini di resisten dan candlenya itu mirip hanging man. Kalau besok ternyata closing di under 1365, nah ini bisa jadi koreksi. Ya, jadi jangan buru-buru untuk entry dulu. Ya, karena di sekitar area 1300 menurut saya area BTN yang menarik. Gitu, ya. Kemudian ada BNI. BNI juga saatnya koreksi, ya, saatnya koreksi. View saya memang BNI ini belum cukup pijakan untuk dia rally, ya, termasuklah big banks yang lain. Jadi menurut saya untuk BNI, ya, kalau dia ada koreksi ke sekitar 4740, nah ini area yang menarik, ya, area yang menarik. Di sini juga ada gap, di sini juga ada gap, ya, sekitar 4880. Tapi apakah 4880 boleh masuk? Kalau saya enggak dulu, ya. Saya lebih milih tunggu di dekat 4780. Ya, saya edit support resistnya di sekitar area ini. Oke. 4730 sampai 4800. Ya, seperti itu. Itu untuk BNI. Kemudian kalau kita lihat BRI, nah BRI sesuai dengan panah saya masih on track, so saya berharap dia bisa closing tutup gap di 4500, ya. Kalaupun ternyata dia turun sampai 4300, saya siap beli. Oke, karena mengingat dividen dari BRI itu lumayan, kalau dia sekitar area 4300. Menurut saya ini chance yang bagus untuk teman-teman bisa kumpulin BRI. Dimana kalau kita ngelihat sebenarnya volume buangannya itu sudah mulai mengecil juga. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya memang dia akan sideways dulu, ya, seperti biasa, nggak mungkin dia langsung ngegas. Jadi siapin peluru teman-teman di BRI. Oke. Kemudian BCA juga saya berharap tidak ada yang FOMO, ya. Kemarin sempat short term new high, ya, tapi ini dia harus ambil pijakan baru. Oke. So menurut saya untuk BCA itu kalau ternyata dia bisa koreksi ke sekitar area 9.500 ke bawah, nah ini udah menarik, ya, ini 9.500 ke bawah. Oke, nah ini jadi support kuat. Kalau dia jebol, ya sudah, maka arahnya bisa ke 9.500 kalau view saya. Oke. Next kita melihat ke properti, ya. Properti so far masih oke, ya, nggak ada yang masalah, dan Summarecon juga baru masuk area beli. So in my view untuk Summarecon is still okay, ya, masih oke. Kemudian ada Jasa Marga. Jasa Marga juga saya masih tunggu, ya, di 5.000. Saya tidak buru-buru di sini, tapi kalau teman-teman tektok ini di Selasa kemarin, ya, kalian dapat lagi di hari Rabu tanggal 10 Juli, ya. Ini lanjut naik lagi, ya. Seperti itu. Kemudian Pewon ini kalau menurut saya sebenarnya better, ya, tunggu di bawah. Di bawah di mana? Di sekitar area 400.
ini. Nah, ini saya abaikan karena supportnya tidak terlalu kuat menurut saya. Karena dia ada trend line ya, trend line downtrend yang terbentuk. Kalaupun dia turun, ya ini kelihatan banget ini ketahan. Ya. Boleh spare sampai di sini. Nah, ini. Ya. 398 sampai 400. Ya. Nah, ini area yang kuat untuk P1. Jadi kalau mau sebenarnya P1 di dekat area ini tuh lebih menarik. Oke. Cut loss di 354. Ya, cuman ya as you know P1 kan agak lelet ya. Jadi yang nggak suka gerakan yang terlalu volatil sebenarnya menurut saya P1 is better daripada Sumarecon. Ya, kalau yang nggak mau volatil. Tapi untuk yang suka volatil dan memang ada oke, ya kalau menurut saya lebih milih Sumarecon. Kalau saya. Next ada transport kan banyak kemarin kapal-kapalan pada naik ya. Hari ini juga ASA ya berhasil break MA50 ya. Nah, ini dari kemarin kita sudah bahas ini. Kemarin nggak sampai area beli. Ini kan ada supportnya. Saya sudah bahas juga 665 dan ternyata dia lanjut kenaikan dan bikin new high. Ya, seperti itu. Jadi untuk ASA so far sementara short term is good ya, cuman ini sudah di resisten. Ya, cuman ini sudah di resisten kuat. Tidak beli di area ini. Beli di mana? Kalau saya tunggu dia bikin swing low. Apakah dia akan bikin swing low? Ya kita tinggal lihat. Oke. Nah, kita ngelihat di sini juga ada satu falling wedge, potensi falling wedge. Ya, ini saya hapus dulu. Kelihatan ya. Falling wedge. Nah, kalau dia belum bisa lewat, maka dia ada potensi untuk turun lagi ke sini. Ya, sekitar area 500-an. Oke. So, buat teman-teman yang punya asa, tolong silahkan jaga trailing stop. Oke. Nah, next kita masuk ke basic industry. Ada semen ya, INTP. Kalau saya INTP melihat sebenarnya ini masih sideways ya, antara 7.000 sampai 7.800, di mana sideways-nya yang terbilang cukup lebar dan downtrend areanya dia belum bisa break. Oke. Jadi kalau di view saya lebih milih tunggu dia break aja. Lebih oke ya, seperti itu. Sama dengan SMGR ya, SMGR ini masuk area beli ya, masuk area beli. Kalian tinggal ya jaga TS saja. Kalau dia bisa break ya bagus gitu loh. Ya, ini juga volumenya udah mulai mengecil dibanding volume buangan kemarin. Resisten terdekat adalah 4240, resisten berikutnya di 4400 sampai 4450. Ya, itu untuk SMGR. Next ada JAPFA ya, JAPFA as usual ya, kita udah floating profit ya. Ini kan kemarin saya bilang jagain 1550 ya. Sudah ini udah dekat resisten juga. Target saya masih ke sini ya. Sekarang supportnya di area 1620 sampai 1640. Oke. Jadi kalau mau fast trading ya 16 close stop loss di 16.600. Ya, targetnya ke 1735, nextnya 1750 ya. Ini untuk fast trade aja. Ada JAPFA, ada Cepin ya. Cepin ini juga menarik, tapi kalau di view saya ini dia itu nggak boleh jebol 5275 ya. Jadi area ini itu menarik sebenarnya. Dan kalau lihat secara big view, dia ada potensi untuk bikin namanya double bottom. Oke, potensi membentuk namanya double bottom dengan target dengan target kenaikan. Oke, target kenaikannya itu
7 ribuan ya. Kalau break, ingat kalau break, kalau belum break berarti saya nggak bisa bilang itu adalah target. Resisten kuat jelas ada di sini ya, kelihatan banget ya, area 6000 ini kuat banget. $5925 sampai 6000. Ups, 5925 sampai 6000. Oke, jadi kalau mau beli silakan ya, spare sampai 5200 ya. Kalau kalian mau beli 5350 sampai 5200, cut loss di 5125 ya. Nah, targetnya ke sini. Pertama di sini dulu 5800 baru 6000 ya. Gitu. Tapi kalau ini jebol, maka dia ada potensi untuk ke area ini, ke sini. Ya, di sini itu menarik kalau menurut saya karena dia sudah retest, ini ada membentuk satu uptrend channel. Seperti itu. Oke. Ini untuk Cepin. Next, kita masuk ke retail ya, ada Era. Nah, Era sebentar, Era. Oke, saya perbaiki dulu gambarnya. Oke, nah Era ini fasenya masih downtrend ya, tapi secara big view dia masih uptrend ya, secara big view masih naik arahnya. Dan kalau kita ngelihat dari peak last high sampai ke sini, ini lagi di persimpangan. Oke. So, kalau saya lebih milih tunggu dia break 396 dan 410 baru saya cari entry. Kenapa? Karena ya ada MA50 dan MA 200. Ya, saya lebih milih tunggu dia break ya, lebih ada konfirmasi. Seperti itu. Next ada Telco, ada Telkom ya. Telco sektor ini udah kena, harusnya udah kena TS karena jebol 3200. TS1 ya. Kalau sampai ini 3090 juga jebol ya, ini kalian boleh TS2. Ya, rebuy lagi di 3000 boleh nggak? Silakan. Ya, silakan. Oke. Tapi saya berharap dia nggak jebol. Kenapa? Karena kalau dia jebol bisa agak PR gitu loh. Nah, ini kan masih oke. Patokan closingnya kalau untuk Telkom ya, patokan closing karena dia big caps. Besok lowest ya mentok maksimal 3060 lah. Oke? Kemudian kita lihat ISAT. Nah, ISAT new high, ini plan kita, bukan plan kita, ini plan dari JOC Supreme. Ya, ini JOC Supreme sudah dapat area beli dan lanjut naik ya. Nah, kalau teman-teman saat ini baru mau beli, saran saya mending nggak usah. Kenapa? Karena pertama dia di resist, ini resisten minor. Oke. Ini resisten minor. 11625 sampai 11750. Oke, ini di resisten minor. Kalaupun mau beli tunggu di area ini tuh 11300 sampai 11125. Cut loss di 11000. Oke, itu untuk ISAT. Next kita masuk ke komoditi. Komoditi itu ada DOIT. Nah, DOIT ini saya sudah bilang ya, ini resisten weekly. So harusnya teman-teman itu udah enggak ada, semoga ya, seperti itu untuk DOIT. ESA, nah ESA menarik ya, kemarin kita ini call di kapan, Selasa 9 Juli ya. Nah, ini sudah dapat dan sudah kena resisten minor di 870 ya, 870 sudah kena resisten minor. Jadi kalau saya mending jaga TS. Oke. Ini saya edit dulu. Oke.
ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kena resisten minor, jadi saran saya better tidak usah terlalu buru-buru untuk mengejar ya. Itu ESA. Kemudian ada MBMA ya, MBMA JOC Supreme JOC Sudirman sudah TP1 ya, target profit 1. Kemudian kalau teman-teman pengen, nah ini kan plan di Selasa juga kemarin, ini lowestnya di 615, plan kita di 610, selisih 1 tick, itu kembali ke preferensi teman-teman. Kalau saya biasanya saya sudah mulai entry, biasa beda 1 tick, biasanya saya sudah mulai titip sendal ya. Targetnya ke 715, oke? Itu MBMA. Nah, saat ini supportnya di MA 200, di mana 630 sampai 625 ini menjadi area support ya. Cut loss di 615, targetnya masih sama, oke? Next ada TINS. Nah, TINS ini kena area beli ya. TINS ini area beli ya. Nah, ini udah kena resisten. Ini udah kena area resisten, jadi tektok aja dulu ya sampai dia break, oke? TINS. Next ada Pegas. Coba kita lihat Pegas. Nah, Pegas ini kemarin kan sempat koreksi. Nah, kena MA50, dia mantul naik. Kalau saya belum ya, kecuali dia break. Ini ada potensi cup and handle. Kelihatan ya, potensi cup and handle. Saat ini support terdekat itu di sini 1570 sampai 1580. Nah ini juga res 1615, 1640 juga area resisten yang cukup kuat. So, kalau teman-teman mau entry ya untuk fast trade, tolong dijaga stop loss, oke? Nah, ini target 3%, 3,8, risknya 1,27. Nah, ini biasanya saya pakai untuk fast trading ya, kayak gini-gini. Oke? Seperti itu. Itu Pegas. Next ada Harum ya, Harum teman-teman harusnya udah pada cuan. Nah, saya bilang udah jaga TS ya, udah hampir capai dan ternyata memang beneran turun ya. Boleh beli lagi, silakan. Ingat jaga 1200. Oke? Ini untuk Harum. Next ada Elsa. Elsa new high, kita sempat beli, ini call di 9 Juli ya. Happy cuan buat teman-teman semua. Target cup and handle pun sudah capai ya. Ini real ya, teman-teman bisa lihat gitu loh. Ini kita call bareng, kita fail bareng juga pernah. Ini resisten weekly di sini 525. Ini saya kasih tanda resist weekly ya. Resisten weekly, kemudian di sini juga ada resisten weekly. Oke. Jadi 525 sama 540 itu area resisten weekly. Jadi saya turunin dulu ini ya. Nah, kalau kita ukur by Fibonacci sebentar dulu. Oke. Kalau kita ukur by Fibonacci, ini udah kena Fibo target ya, 510. Target berikutnya itu di 535 ya, Fibo 2 ya. Jadi masih oke. Jadi untuk teman-teman yang belum, yang
Yang sudah ada ya, jaga TS di 505. Ya. Seperti itu. 500. Ini untuk Elsa Happy Cuan. Ya, ini harusnya teman-teman udah floating profit. Ada yang beli nggak Elsa? Saya mau tanya dulu deh. Di sekitar area ini ada yang beli nggak? Ini kalian udah floating profit 14%. Ada yang beli? Komen dong. Sebelum aku lanjut. TP kecepatan. Ada nggak yang masih ngehold ketika aku call di tanggal 4 Juni? Kita dapat di area ini 300-an. Ada yang nggak ngehold dari sini? Kalau lu ngehold dari sini itu sudah 32%. Kalau lu baru beli kemarin berarti 14%. Ada? Komen dong. Ada ya. Ada yang beli? 415. Good. 415 berarti di bawah sini dong. Ya. Jadi plan yang gagal, plan yang berhasil saya share semua di sini. Teman-teman bisa nilai. Oke? Seperti itu. Oke? Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Medco. Medco kalau saya enggak. Kenapa? Karena satu, mostly candlenya tuh merah-merah semua ya, dan ini downtrend. Oke, jadi saya belum. Kalau untuk Medco saya enggak. Atau IHNS, mana IHNS-nya? Enggak ada. IHNS berarti lu harus turun ke 2000 dong. Nah, aku tahu maksudmu. Ini kan neckline-nya kan menurut kamu kan. Ya loh. IHNS berarti kan soldernya harus ke 2000 dong. Ya kan? Jadi enggak, IHNS tuh enggak. Breeze. Breeze saya masih tunggu di 2300, masih sama plan-nya. Oke? Masih sama. NCKL. NCKL ini disupport ya. Pertanyaannya apakah boleh beli? Benar? Kalau saya akan tunggu konfirmasi untuk candle besok. Ya, candle besok. Ya, kalau besok dia bisa close di minimal dia bisa sideways 2-3 hari ya. Minggu ini dia sideways dan dia tidak jebol area ini, saya baru spec entry. Oke. Nah, saya cerita saya hari ini cut loss di cuan ya. Hari ini saya cut loss di cuan. Ada yang ngomong ke saya, kok tiap gua entry kok cut loss ya. Saya juga I do cut loss gitu loh. Kalian lihat plannya gagal kan? Ya sudah. Trennya juga patah kan? Ya sudah gitu loh. Ini saya buang. Beneran saya buang. Saya cut loss 3%, 3,8% saya buang. Ya, saya bilang menarik di area ini. Kenapa? Karena memang ada neckline cup and handle. Ya, ternyata memang market menentukan dia turun. Oke, yang bisa saya lakukan hanya mengikuti kemauan market. Itu pertama. Nah, kemauan market itu dia mau turun. Sama kayak kemauan cewek gitu loh. Cewek maunya, aku maunya makan McD. Tapi lu maksa makan KFC, ya kan? Berebut lah, gitu loh. Jadi kalau saya lebih milih tipe yang ya sudahlah, lu mau McD saya ikut aja gitu loh. Nah, sama dengan market. Lu mau turun ya udah gue ikut aja lu turun gitu loh. Tapi aku keluar dulu ya. Seperti itu. Oke. So, untuk cuan
Aku juga cut loss ya. Aku tunggu di sekitar area di sini. Lihat responnya seperti apa. 7.900 sampai 8.000. 7.900 sampai di sini. 7.950 sampai 7.750. Nah, ini kan masih uptrend nih. Ya, kita biarin, kita lihat dia bisa bertahan ya. Oke, next ASLC. ASLC ini emiten yang agak tipis. Oke, so far menurut saya ini udah kena MA 200 ya. Saya hapus dulu. Ini udah mau kena MA 200 dan ini bergerak dalam fase downtrend. Ya, bergerak dalam fase downtrend. Ya, bergerak dalam fase downtrend. Jadi saya belum mau ya di posisi sekarang karena terlalu high risk. Kalau ditanya ya support sekarang 85 sampai 87, tapi aku enggak ya. Jujurly aku enggak mau karena IHSG-nya lagi batuk ya, lagi batuk. Biarkan dia makan konidin dulu. Pereda batuk ya. Seperti itu. Tower kalau menurut saya ini oke. Kenapa? Karena first dia ada satu downtrend yang sudah di break ya, minor ya, mid term lah, bukan minor. Jadi saya nunggu dia koreksi ke area ini 750 sampai 735 ya. Saya tunggu dia koreksi ke area ini. Nah, ini menarik bagi saya karena jarak antara MA-nya itu lumayan ya. Jadi masih ada spare saya untuk gerak, masih ada spare emiten ini untuk gerak kalau menurut saya. Ya, kalau terlalu dempet saya khawatir susah gerak gitu. Ya. Nah, saya kalau misalnya mau spek dia IHNS berarti dia nggak boleh jebol 770 ya. Tapi kalau dia koreksi ya sudah gitu loh, apa mau dikata ya. Jadi kalau sekarang ya kenapa saya ambil di sini ya, ini ada support trend dan support klasik ya, bertabrakan dan ada support MA di sini. Oke, volume gede ini abaikan karena ini rebalancing MSCI ya. Jadi volumenya kalau kita setelah ini volumenya juga oke. Kalau kita lihat ya. Tower. Next. Pani. Pani lagi di resisten ya. Lagi di resisten. Kita sudah dapat ini di bawah ya. Di bawah ketika live di 12 Juni. Thursday berarti Kamis, live Kamis 13 Juni. Dan ini sudah floating profit. Anggap kalian tektok ya, anggap kalian beli di sini ya, average 4880 lah. Udah 16%. Ya. Udah 16%. Jadi so menurutku happy con ya. Nextnya targetnya ke 5.875 sampai 6.000. Ya, kalau dia bisa break 6.000, ATH is the all time high. Ya, bisa kejadian ya. Tower sudah, brand koreksi ya. As I said, dia akan koreksi dulu. Saya akan biarin dia reda. Ini ada 2 gap ya. Kita lihat tutup sampai mana. Oke. BRPT akan ketarik juga ya, bakal turun karena brandnya turun. Jadi menurut saya sabar aja dulu, nggak usah buru-buru. Oke. Atau corporate action apa ya bulan depan Pani? Apa ya? Saya nggak tahu.
Saya nggak tahu reissue kah? Kayaknya reissue deh. Kemarin kan bagiin dividen 2 perak kan. BRPT ada update tuh, barusan update tadi. Ini ya. Kalau BRPT aku nggak dulu. Nah, kalau MDKA ini kan ada kena area beli nih, kena area beli lagi ya. Nah, ini ada potensi untuk naik ya ke 2.500 ya. Jadi ini menarik MDKA. Ya, ini udah kena lagi area beli. Tinggal kalian jaga TS. ASA sudah tadi, ASA kamu tinggal nonton ulang. ASA, MBMA sudah. Inco first menarik ya karena dia berhasil makan candle kemarin. Kalau saya akan biarin dia sideways kayak gini ya. Dia akan sideways seperti ini baru naik ya. Jadi nggak usah buru-buru, santai aja. Oke? Ya memang sih ada gap di sini ya. Tapi menurut saya sabar aja dulu. 30 menit. Kija aku nggak bisa bahas ya, terlalu tipis. BSDE good ya. Aku udah bilang kemarin kalau dia berhasil break ini menarik ya. Kalau saya akan kasih kalian 2 area. 960 975 support terakhir ya, support minornya itu di sini. 1000 sampai 1010 ya. Jadi kalau teman-teman mau entry 2 kali silakan. 1000, 1010 entry pertama, entry kedua 960, 975. Average kalian akan sekitar 985. Ya. Jadi bagi jadi 2 pembelian. Saya anggap pembeliannya sama besar. Jadi average-nya di tengah 990. Cut loss di 950. Ya. Target saya ke sini. 1100. Oke. Nah, sini juga ada resisten. Sebentar. Nah, ini ada resisten. 1065 sampai 1075. Ya. Ini juga ada resisten di sini. 1045 sampai 1050. Oke. Jadi kalaupun dia koreksi ya menariknya ketika di sini first buy, kemudian second buy di sini, baru dia lanjut naik. Ya, seperti itu. Itu untuk BSD. Raja enggak terlalu tipis. Arto, ESA udah, Arto juga udah. BRI bisa ke 4.500, bisa-bisa saja. PTRO jelas cut loss ya. Ini kan jebol tren ya. Udah. Buang dulu. Oke. Karena emiten Om PP hari ini pada turun semua. Jadi nggak usah dilawan ya. Saran saya nggak usah dilawan. Biarin aja dulu sellernya beres. Oke. Kalau mau dibilang ada seller kah? Ya kalau ini volumenya kecil. Gitu loh. Ya. Saya sih berharap dia ketahan di MA50. Tapi saya akan melihat responnya dulu gimana. Oke. Kepik enggak. Film enggak deh. Inco Pani udah, BRPT sudah, Saratoga kena resist ya, trendline belum bisa break, so lupain dulu ya, MDKA sudah, BRMS JUC Sudirman itu sudah entry. Nah ini juga kita entry sebentar, saya coba
BRMS plan saya itu di tanggal 9 Juli ya. 9 Juli. Nah, ini kalian saya call duluan malah. Ya. Nah, ini ada support di sini dan ternyata memang dia cuma ketahan di support terus naik. Ya. Jadi saat ini untuk BRMS itu sudah dekat dengan resist MA200 di 168. Tidak untuk entry, oke? Tidak untuk entry sekarang ya, sudah telat. Jaga TS kalau bagi teman-teman yang punya ya, TS akhir itu di 156 ya. Jebol 156 buang semua. Excel ini area beli ya, ini di area beli udah dapat. Kalau saya lebih milih tunggu dia naik aja, tinggal jaga TS ya. Itu Excel. Buka. Nah, ini sideways ya. Buka ini masih sideways. Volumenya nggak terlalu gede ya, cuman ini dia kuat banget 141-nya. Saya juga bingung kenapa bisa sekuat ini. Kalau saya udah nggak ada barang jujur ya, buka saya sudah nggak ada barang. Kalau ini kalian sudah dapat ya, kalau dia ada sempat mantul tinggal jaga TS saja, oke? Buka so far ini masih sideways ya, tapi dia udah mulai masuk ke fase downtrend ya, hati-hati. Unilever, kenapa dengan Unilever? New low, saya belum mau masuk juga ya. Ini buangannya gila kemarin ya, 31 Mei kemarin ketika rebalancing dan dia turun. Ya, means ini berarti sellernya lagi jualan lagi ya. Enggak. BTN itu asing kayak lapar makanin terus ya. Ya, tadi pertama kita udah bahas BBTN itu menarik. Tapi kalau dia sampai sempat ke 1300 is a buy. Ya. Sido, Excel tadi udah ya. Sido aku udah deh ya, enggak. Ini kalau sampai dia jebol MA50 735 udah wassalam ya. Kalau aku enggak ya. TCPI enggak, Wins enggak ku bahas ya. Nah, ini Sumarecon menurut saya ini menarik ya. Ini di neckline double bottomnya. Menurut saya ini oke. Support terakhir di 550 ya. Itu Sumarecon. Gosco enggak. Excel. Apa sih PTPP itu kenapa? Ini udahan loh. Nih. Kalian lihat trend line aja nggak jebol gitu loh. Udah. Belum nggak uptrend ini ya. Buangannya juga gede nih tanggal 9 kemarin. Ya. Oke, gak percaya kita breakdown. Tanggal 9 mana tanggal 9 nih. Tanggal 9 kalian lihat sellernya. Tuh. Sellernya gede. Ya. Gede. Jadi aku enggak ya, untuk PTPP aku enggak, konstruksi aku enggak. TPIA ini enggak jadi nih cup and handle-nya nih ya. Nah, as I said ya, ini saya sudah kasih tahu kalau yang tebal ini jadi support dan ternyata mantul ya. Teman-teman kalau sempat ambil ya happy cuan. Ini udah dekat resisten 9875. Kalau dia break ya berarti new high lagi. Oke. Asus failed ya, plannya failed. Nah, ini failed. Kelihatan ya. Saya nggak ngadi-ngadi ya, ini failed di minggu lalu hari Jumat. Ya. Dan target penurunannya itu ke 725 ya. Jadi aku nggak. Trendline yang sudah dibentuk dari April 2023 patah ya. Udah cukup. Buat teman-teman yang pernah ikut saya ya di tahun lalu ya, di Januari di sini
ya, kita sempat dapat, saya pernah kasih kalian di grup Sukor ya, dan highest kemarin 900. Ini lowest di 400-an ya. 900 itu hampir beggar. Ya, sudah. Esa sudah. Elsa sudah. Tadi kamu nonton aja. Brace juga udah. PGEO. Nah, PGO kena resisten kuat ya, ini. Dari kemarin belum bisa break, ketika dia nyentuh ini pasti turun. Saya khawatir ketika dia nyentuh ini dia bisa turun ke 1000 lagi. Ya. Turun ke 1000 lagi. Jadi hati-hati ya. Ini ada 2 checkpoint. Kalau saya pertama saya akan entry di sini 1160 1185. Kalau ternyata failed saya akan buang. Saya baru re-entry lagi di bawah. Itu pun dengan konfirmasi candle pattern ya. Candle pattern. MNCN enggak, WIM enggak, APLN enggak. APLN Agung Podomoro ya oke lah. Ini kena MA200, MA50 ya, enggak. MAPI. Kalau MAPI sekarang sebenarnya lagi di resisten. Kalau dibilang mau beli nggak, aku lebih milih tunggu dia break MA50 1430, nanggung ya, nanggung gitu loh. Sekarang nggak. Kalaupun dia koreksi pun saya belum mau, karena masih fase turun ya, belum. IMJS tipis aman. Lagi di support sebenarnya, cuman aku nggak mau. Kenapa? Karena ini udah terlalu risk and reward udah nggak menarik. Resisten di 11.750, support sekarang ya. Menurut saya satu harga kemahalan. Menurut saya ya, ini cuman 4%, enggak deh ya. Dan IHSG juga menurut saya masih akan koreksi gitu. Aman, seger enggak, brand udah. Cuan juga tadi aku udah ceritain, aku cut loss ya. Elsa, ASI juga cut loss ya, aku juga cut loss nih, kelihatan ya, cut loss. Buang dulu ya, buang dulu. Belum, kalau dia sampai jebol kayak gini udah nggak menarik, apalagi candlenya satu batang kayak gini ya. Kecuali dia turunnya pelan-pelan, means ini masih ada seller. Oke? MTech lagi di resisten ya, resisten trendline yang sudah terbentuk dari Juli 2023 ya. Saat ini di resisten dan neckline dari double bottom. PR-nya berat banget kalau untuk break 462. Tapi kalau dia bisa break, aku suka gitu. MTech, Arto udah, Telkom udah. Telkom ya, tadi aku udah bahas ya. Ini jaga TS aja. Jebol 3090 buang. BBTN masih bisa tahan nggak? BBTN di resist ya. Kalau besok close di bawah 1365, buang dulu ya. Ada apa sih Raja? Enggak deh. Gosko, Suri enggak. Telkom udah. Kenapa transaksi IHSG sepi? Karena Om PP pada koreksi. Tapi kalau kalian tanya kenapa IHSG belakangan ini sepi, karena Indonesia tidak ada sentimen. Yang gerak itu cuman emiten-emiten tertentu yang memiliki story. Jadi fokus kita saat ini itu mirip dengan 2021, itu kita cari story. Ya, kita dengerin inilah apa, emiten yang masih memiliki project gitu loh ya. Tapi kemarin ada berita bahwa The Fed itu ada indikasi untuk tidak menunggu inflasi di 2% untuk cut suku bunga ya, dari Jerome Powell ya. Jadi itu satu sentimen positif untuk properti
ya. Nah, BBTN ini korelasi ke properti lumayan kuat, sehingga kalau kita ngelihat ya BTN-nya new high secara short term. Seperti itu. Oke. Saratoga Indi. Saratoga tadi udah. Next Indi. Indi enggak, ya. ITMG naik terus, kenapa? Kena kan area beli, udah hampir kena area TP tah. Sudah, ya. Ini fast trade aja. Udah selesai, ya. Raja sudah, Suri enggak, Unilever udah, Pani, PTRO, BBYB. BBYB di trendline ya, enggak. Mimix enggak, Tins, ESA. Tins, ESA aku udah bahas di awal. Oke? Ada lagi? Emiten kecil aku nggak bahas ya. Karena aku save live-nya. Jadi aku nggak mau ada misleading ke depannya. Gitu. Agro. Bank Raya. Enggak ya, kelihatan ini masih fase turun ya. Kenapa saya bilang fase turun? Ini high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Jadi masih fase turun. MBMA udah, HMSP. Oke, HMSP ini lagi di support ya. Beli nggak? Kalau saya boleh spekulasi ya. Spekulasi boleh. Ini fast, dia punya bullish divergence masih oke. Ya, cuman porsinya jangan terlalu banyak ya. LSIP, kenapa LSIP? Enggak, masih turun. Masih bagus inilah. TAPG. Ya, TAPG masih lebih oke kalau menurut saya. Kalau bisa dapat di 520 ya, 535 ya, tinggal take top aja. SMDR aku nggak bisa, terlalu tipis. Harta juga nggak bisa. Cleo, Asa udah ya, nanti kamu nonton ulang. Cleo ini ada potensi descending triangle. Oke. Kalau dia sampai jebol 1165, nah ini PR ya, dia bisa koreksi dalam. Iya, belasan ribu. Ini sekarang lagi rame. Kamu pernah nggak lihat ketika SMDR di call ARB 3 hari? Saya sudah pernah lihat. Ya, saya sudah pernah lihat dan saya mengalaminya. Ya, bukan kamu lihat ketika dia lagi rame. Kamu harus lihat ketika dia lagi sepi. Biasanya berapa transaksinya. Ya, terus cara geraknya sahamnya itu seperti apa, volatil nggak? Saya bukain ya, kalian lihat jarumnya ya, jarumnya 5%, jarumnya 3%, jarumnya 1%, 2%. Nah ini tuh nggak stabil. Emiten-emiten seperti ini tuh nggak stabil ya. Kalau saya rekomendasiin dan saya bahas, saya takut kalian kena. Ujung-ujungnya siapa yang salah? Gara-gara Kohendi bahas, saya masuk. Saya nggak mau. Oke? Mau dilihat gitu loh, emitennya volatil nggak? Karena ini kan live-nya saya save. Kalau misalnya nggak saya save seperti hari Kamis, gua jabanin gitu loh. Teman-teman kan pasti udah sering lihat aku live hari Kamis tuh seperti apa gitu loh. Lu mau nanya emiten apapun, aku aku ladenin gitu loh. Nah kalau sekarang karena save ya aku nggak mau. Kenapa? Karena ini saya sebagai bahan edukasi gitu loh. Kalau aku edukasi ternyata merekomendasikan saham-saham yang volatil, ya it's not good for me, right?
Gitu. Oke, last XAU. Mana XAU? XAU di resisten ya, di resisten. Ini masih ada sekitar 200 pips ya. Kalau ditanya besok bisa nggak? Ya bisa jadi karena besok ada news ya, pengumuman data ekonomi di US ya, biasanya ada gejolak. Cuman saya melihat, saya melihat seperti ini. Ada potensi rising wedge. Ya, that's it. Maaf ya, aku nggak ngomel-ngomel, aku nggak marah-marah, cuman aku mohon pengertian dari teman-teman gitu loh. Itu aja. Ya, pahami posisi saya juga. Ya, gitu. Supportnya masih 2280 ya, resistennya di 2400 ini kelihatan banget sideways ya. Medco aku udah bahas. Anything? Ada lagi? DXY gimana? Nah, ini kalau break, nah ini bisa lama nih ya. USD IDR. Ada yang tanya ke saya kemarin, tadi pagi, kok dolar bisa melemah kemana? Saya bilang 15.500 kalau secara teknikal ya, secara teknikal. Oh bisa sejauh itu kok? Nggak tahu ya, nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kedepannya akan ada gejolak apa. Cuman secara teknikal ya memang akan koreksi karena rising wedge-nya jebol gitu. Oke, mungkin itu aja. So teman-teman ya, buat teman-teman yang penasaran dan kita mau supaya bisa trading bareng, bisa buka rekening di JUC Sekuritas ya, bit.ly/JUC AO280 ya. Sampai jumpa di JOC Sudirman ya. Sampai jumpa buat teman-teman di market besok. Semoga kita cuan selalu dan we grow together. See you and bye-bye.